إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu syiar Islam yaitu salat Idul Fitri. Maka ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum muslimin dan muslimah hari ini mereka merayakan Idul Fitri dengan senantiasa seraya bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sebagai tanda syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang mana kita telah mampu menuntaskan rangkaian demi rangkaian ibadah saum di bulan Ramadan kemarin. Maka oleh karena itu teruslah kita bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan saum di bulan Ramadan tersebut, dan hendaklah kalian bertakbir atas nikmat-nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian agar senantiasa kalian mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bahwasanya sebulan penuh lamanya kita melaksanakan rangkaian siam ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ayyaman ma'dudat,
hari-hari berpuasa di bulan Ramadan tersebut tidak lama, tidak sampai 2 bulan, tidak sampai 6 bulan, tidak sampai setahun, tetapi hanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari-hari yang bisa dibilang, ada yang 29 hari dan 30 hari. Maka ayyaman ma'dudat, tidak terasa jamaah sekalian, kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan beberapa hari atau 1 bulan penuh lamanya kemarin. Maka ini menunjukkan betapa cepatnya rasanya waktu yang begitu berjalan. Maka oleh karena itu hendaklah kita memaksimalkan sisa-sisa usia kita, umur kita dalam rangka untuk taqarrub, ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kondisi kaum muslimin dan muslimah ketika melaksanakan rangkaian ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya di bulan Ramadan, kondisi kita berbeda-beda. Ada yang sukses, betul-betul sukses menang. Ada juga yang tidak sempurna pahala yang dia dapatkan. Ada juga yang betul-betul merugi. Bahkan Nabi mengatakan celaka karena keluar dari bulan Ramadan ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Suatu hari Nabi naik ke atas mimbar, yang mana tangga mimbar Nabi ada 3. Naik ke tangga yang ketiga Nabi mengatakan amin. Naik ke tangga yang kedua Nabi bilang amin. Naik ke tangga yang ketiga juga Nabi bilang amin. Maka sahabat bertanya, atas apa engkau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian dia mengatakan, celaka hamba yang ketika namamu disebutkan wahai Muhammad, tapi mereka tidak mau bersolawat atasmu. Nabi bilang amin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, celaka hamba yang mana dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mau berbakti, padahal itu peluang pintu surga baginya, namun disia-siakan orang tuanya, dititip-titipkan orang tuanya di pantai jompo, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, celaka. Maka Nabi mengatakan amin. Kemudian yang ketiga malaikat Jibril mengatakan, celaka syaqiya abdun adraka Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka hamba yang mana dia berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi? Amin. Ini menunjukkan bahwa luar biasa. Padahal Nabi kasih sayang kepada umatnya, tapi kenapa Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut? Realita yang kita rasakan di zaman ini. Begitu Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, apakah semua umat Islam berpuasa? Tidak. Ada yang mokel, ada yang tiba-tiba buka puasa di siang hari, ada yang nggak mau berpuasa padahal tidak sakit, tidak safar dan seterusnya. Maka celaka hamba yang seperti itu. Allah sudah wajibkan berpuasa, tapi dia menjadi hamba yang songong, dia menjadi hamba yang ngeyel, dia tidak mau berpuasa hanya sebatas gara-gara dia sopir angkot, hanya sebatas dia kuli bangunan, hanya sebatas dia kerja di PT dan seterusnya. Suatu hari saya pernah mengisi khutbah Jumat di suatu PT. Begitu saya masuk, beberapa karyawan keluar, belasan orang mungkin keluar, padahal masjid ada di dalam. Membuat saya bertanya-tanya kenapa mereka keluar padahal masjid ada di dalam. Maka ana husnudzon, tidak masalah. Selesai khutbah Jumat, ana keluar dari PT tersebut, ternyata ana mendapati karyawan-karyawan yang keluar tersebut ternyata ada di warteg, dia lagi ngopi, dia lagi makan di siang hari di bulan Ramadan. Maka pantas Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut, syaqiya abdun, celaka hamba yang dia tidak taat kepada perintah Allah, dia sembarangan berbuka puasa, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dosa-dosanya belum diampuni. Amin. Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Umat al-Islam, maka waspadalah, tidak semua kaum muslimin dan muslimah sukses melaksanakan dan meraih pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para ulama membagi tingkatan-tingkatan puasa tersebut menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, saumul ammah,
puasa secara umum, puasanya orang-orang awam. Apa maksudnya? Yaitu dia berpuasa sebatas menahan lapar dan dahaga saja, sebatas tidak berjima di siang hari, sebatas itu doang. Adapun dusta ya tetap dusta, adapun berbohong tetap bohong, riba ya tetap riba, sholat jamaah dia juga tidak mau ke masjid dan seterusnya. Hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu doang. Maka ini saumul ammah. Ana khawatir ketika dia sebatas puasanya seperti itu, maka khawatir kena dengan sabda Nabi, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'i wal atash wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamihis sahar. Nabi mengatakan kebanyakan kaum muslimin dan muslimah ketika berpuasa yang didapatkan dari puasanya bukan pahala, tetapi hanya sebatas lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan tarawih tiap malam, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari tarawihnya, hanya sebatas capek begadang di malam hari doang. Maka ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam hatinya, di dalam niatnya, di dalam tujuannya. Jangan-jangan dia berpuasa hanya ikut-ikutan, bukan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saumul khassah, puasa yang khusus. Maksudnya dia berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan jima di siang hari, tapi dia juga menahan dari segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia puasakan lisannya, dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya. Kemudian yang ketiga, saumu khassatil khassah, puasa yang khusus daripada yang khusus. Apa maksudnya? Yaitu orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan jima di siang hari bulan Ramadan, tidak hanya menahan menghindari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, tapi dia juga mempuasakan hatinya. Dia menahan hawa nafsunya. Dia tidak mudah hasad, tidak mudah dengki, tidak mudah benci, tidak mudah sombong. Dia juga mempuasakan hati dan pikirannya. Maka inilah tingkatan puasa yang sangat tinggi, saumu khassatil khassah, umatul Islam. Maka oleh karena itu, jangan berpuasa hanya sebatas tidak makan, tidak minum, ya, akan tetapi puasakan juga ya lisan, ya, mata kita, telinga kita, dan juga hati dan pikiran kita, agar betul-betul kita mendapatkan ya keutamaan, pahala dan ampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Membuat kita bertanya-tanya, kenapa di bulan Ramadan tetapi ada orang yang tidak sempurna pahalanya, di bulan Ramadan tapi ada juga orang yang merugi, ada juga orang yang celaka? Maka jawabannya adalah bisa jadi dia tidak memperhatikan dua pundi, dua standarisasi yang sudah disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu imanan wahtisaba, penuh dengan keimanan dan juga ihtisab, mengharapkan pahala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang berpuasa kadang-kadang tidak disertai dengan keimanan, ada juga berpuasa tapi kurang ikhlas, hanya riya, hanya sum'ah, akhirnya puasanya kadang-kadang merugi, bahkan tidak berpahala, wal iyadu billah. Maka perhatikan dua standarisasi ini, karena seringkali disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika ingin diampuni dosa-dosanya ketika puasa harus dua standarisasi tersebut. Jika ingin tarawihnya diterima, dia diampuni dosa-dosanya, harus dua standarisasi tersebut. Jika Lailatul Qadar dia mampu untuk diampuni dosa-dosanya Lailatul Qadar, harus juga dengan dua standarisasi tersebut. Hadis yang sangat masyhur, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Siapa yang qiyamul lail, tarawih, imanan wa ihtisaba, penuh keimanan dan juga ihtisab, ikhlas mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Bahkan di 10 hari terakhir Lailatul Qadar, Nabi juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyamul lail, tarawih di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga ikhlas mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Umat al-Islam, dua pundi, dua standarisasi, dua asas yang seringkali disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaba. Maka ini poin pentingnya di bulan Ramadan, begitu pula di luar bulan Ramadan. Kita harus mampu mempertahankan dan meningkatkan dua pundi ini, yaitu tingkatkan keimanan kita dan juga tingkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu membuat kita bertanya-tanya, kenapa Nabi memasang dua pundi ini? Kenapa tidak pundi-pundi yang lain? Kenapa tidak standarisasi yang lain? Kenapa hanya dua ini? Imanan wa ihtisaba. Ya, saum Ramadan imanan wa ihtisaba, tarawih imanan wa ihtisaba, Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba. Membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan dua standarisasi ini? Keimanan dan juga keikhlasan. Umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya di antara keutamaan iman yang pertama adalah dia merupakan tingkatan agama yang kedua. Karena Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya agama itu memiliki tiga tingkatan, yaitu al-Islam, wal iman, wal ihsan. Maka iman merupakan tingkatan agama yang kedua. Kemudian Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tatkala memerintahkan dan mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, yang dipanggil bukan kaum muslimin, yang dipanggil bukan manusia secara umum, tapi yang dipanggil orang-orang yang memang memiliki dasar keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk siyam. Lagi-lagi yang dipanggil yang beriman, karena Allah tahu bahwasanya suksesnya rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan tergantung bagaimana standarisasi kualitas keimanan seseorang. Maka terang benderang bagi kita di bulan Ramadan, siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang pura-pura beriman, bermain sandiwara selama ini, munafik, standar ganda, bermuka dua. Terang benderang bagi kita di bulan Ramadan, siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang hanya standar ganda selama ini. Umat al-Islam, maka itulah keimanan. Selama orang yang menancapkan keimanan dalam hati dan dadanya, maka akan menjuruskan kepada kesuksesan di semua ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan. Umat al-Islam, kemudian keimanan juga akan mampu menghantarkan orang menuju kesuksesan dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, kata Allah, semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia betul-betul merugi serugi-ruginya. Tapi ada orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu. Paling nomor satu disebutkan oleh Allah, illal ladzina amanu, baru wa'amilus shalihat, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Yang pertama disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ini pentingnya bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan agar kita menang, sukses di dunia wal akhirah. Allah juga mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, telah menang orang-orang yang beriman. Umat al-Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimah sedang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Keimanan
juga akan menghadirkan yaitu keamanan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin aman di dunia, aman dari azab, aman dari api neraka, aman dari fitnah kesyirikan dan seterusnya, maka tingkatkan keimanan dan hindari kesyirikan. Allah Rabbul Izzati wal Jalala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang betul-betul beriman dan tidak pernah dicampur adukan keimanannya dengan kesyirikan sekecil apapun, maka natijahnya bagi mereka nanti ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan juga akan mendapatkan hidayah, ditunjuki jalan baginya untuk menuju ke syurga. Ummatan Islam, hadirin kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keimanan juga adalah memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih ketika kita miskin, jangan sedih ketika gaji kita kecil, jangan sedih, jangan iri kepada Masya Allah orang kaya raya, dia punya mobil, dia punya aset luar biasa. Jangan sedih. Karena selama kita memiliki keimanan, kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan sekali-kali kalian merasa sedih. Kalian itu sebenarnya, kata Allah, tinggi, yang sangat mulia, kalian sangat tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Umat al-Islam, ini ternyata rahasia daripada keimanan tersebut. Maka pantas Nabi menjadikannya standarisasi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, agar betul-betul sukses ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diterima amal-amal soleh kita. Imanan, jangan lupa tingkatkan keimanan. Yang kedua kata Nabi, wahtisaban, dan juga ihtisab, yaitu ikhlas semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tarawih gara-gara riya, gara-gara sum'ah. Jangan berpuasa gara-gara riya, gara-gara sum'ah. Tidak, betul-betul karena Allah, ihtisaban. Karena kalau bukan karena Allah, sia-sia tarawihnya, sia-sia puasanya, sia-sia buka puasanya, sia-sia sahurnya, sia-sia impaknya, kalau tidak ihtisaban, kalau tidak ikhlas. Maka standarisasi yang sangat penting. Apa keutamaannya ikhlas tersebut, Pak Ustaz? Keutamaannya ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal-amal soleh seorang hamba. Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang merindukan, ingin mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya kelak di akhirat, maka pertama, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh sesuai tuntunan, sesuai sunnah, ittiba'ur rasul. Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia menyekutukan Allah, harus murnikan tauhidnya, di setiap ibadahnya harus lillah, ikhlas karena Allah, maka baru diterima amal-amal soleh kita, khususnya di bulan suci Ramadan kemarin. Ummatan Islam, keikhlasan juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, hanya ikhlas semata-mata karena Allah dalam rangka melaksanakan, menjalankan agama Islam yang sangat lurus ini. Dan harus harga mati bagi kita untuk memperjuangkan keikhlasan tersebut. Allah mengatakan, "Qul
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya ibadahku atau sembelihanku, bahkan hidup dan matiku bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena bos, manajer, bukan, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Ini harga mati bagi kita, harus kita pegang kuat-kuat, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Kata para ulama tafsir, illa liya'budun maknanya adalah illa liyuwahhidun, semata-mata untuk mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah. Salat harus karena Allah, puasa harus karena Allah, infak sedekah harus karena Allah, tilawah Al-Quran harus karena Allah. Illa liya'budun, tauhidkan Allah di dalam setiap ibadah. Maka ini namanya tauhid uluhiyah. Uluhiyah, kita esahkan Allah di dalam setiap ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh. Umat al-Islam, hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan juga mampu menyelamatkan kita dari tipu daya dan penyesatan syaitan, iblis. Karena iblis ini sudah berjanji kepada Allah, ya ketika Allah tangguhkan umurnya, panjangkan umurnya iblis sampai hari kiamat. Jadi setan-setan itu, iblis itu panjang umurnya. Ya, kapan dia mati? Nanti sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat umurnya, panjang umurnya. Begitu Allah panjangkan umurnya, apa kata iblis? Allah berfirman dalam surat Shad, ya, mereka mengatakan, bi'izzatika ya la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka mengatakan, ya, saya bersumpah, fabi'izzatika, dengan kemuliaan dan izzahmu wahai Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku berjanji akan menyesatkan semua manusia, semuanya. Tapi apa kata mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba-hambamu yang ikhlas setiap beribadah. Berarti keikhlasan, ihtisaban, mampu menyelamatkan kita dari tipu daya dan penyesatan syaitan. Maka terus tingkatkan ihtisab, tingkatkan keikhlasan kita di dalam setiap ibadah, agar betul-betul ya tidak mampu kita digoda, ya dan disesatkan oleh syaitan. Umat al-Islam, keikhlasan juga mampu memberikan energi kekuatan terhadap fisik seseorang. Antum kalau mau kuat fisiknya, tidak gampang capek, gampang. Tancapkan keikhlasan di dalam dada, dalam hati kita. Syekh bin Baz pernah mengatakan, idza kanatir ruhu ta'mal fal jasadu la yamil. Kalau sekiranya keikhlasan ruh seseorang ikut serta di dalam beramal, beraktivitas, setiap dia beribadah dia selalu ikhlas, fal jasadu la yamil, jasadnya, badannya tidak gampang capek, tidak gampang mengeluh. Makanya bapak-bapak kalau ngelihat istrinya gampang mengeluh, ya, dia gampang mengeluh istrinya di rumah, waduh abi capek saya masak, waduh abi capek saya nyuci baju, waduh abi capek kayaknya saya nyapu, saya begini seterusnya. Katakan kepadanya, anti kamu ini capek, jangan-jangan kurang ikhlas. Coba tancapkan keikhlasan setiap harinya, insya Allah tidak gampang mengeluh, tidak gampang capek. Lihat bagaimana para sahabat, ada perintah perang Badar, ya, di bulan Ramadan saat mereka sedang berpuasa. Apakah mereka mengeluh? Nanti kami lapar ya Rasulullah, nanti kami dibunuh, kami enggak makan karena berpuasa. Tidak. Tancapkan keikhlasan, muncul energi, kekuatan. Maka oleh karena itu, yang suka mengeluh kemarin ketika tarawih, jangan kurang ditancapkan keikhlasannya. Begitu imam membaca Al-Baqarah satu lembar penuh, kadang-kadang dia sudah mulai mengeluh, waduh bagaimana ini, kok panjang banget dan seterusnya.
Ya akhi, tancapkan keikhlasan. Memang menuju surga harus butuh perjuangan, kesabaran umat al-Islam. Maka seorang ulama salaf pernah mengatakan, "Ma jahadat nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas." Tidak ada jiwaku yang berjuang terhadap sesuatu melainkan berjuang untuk menjaga keikhlasan, menjaga kemurnian tauhid. Umat al-Islam maka harus berjuang, tidak gampang memperjuangkan keikhlasan. Ceramah di podium seperti ini antum tidak gampang, tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada fitnah, kadang-kadang ria, sum'ah, kadang-kadang digoda syaitan begini begitu. Ya, belum lagi ketika jadi imam tarawih antum tidak gampang, tidak. Kadang-kadang disuruh ada bisikan-bisikan ini ria, ya baguskan bacaanmu supaya nanti orang mau masya Allah bacaannya dan seterusnya. Tidak mudah jamaah sekalian menjaga keikhlasan, susah. Ya, tidak mudah, maka butuh perjuangan, mujahadah, betul-betul berjuang lillah, lillah, lillah. Perkara dunia, perkara harta, perkara jabatan, perkara ijazah dan seterusnya nanti belakangan. Yang penting lillahi rabbil alamin, butuh perjuangan umat al-Islam. Dan yang terakhir, bahwasanya keikhlasan ini juga syarat, ya, bagaimana kualitas amalan-amalan seorang hamba tergantung ikhlasnya. Semakin ikhlas dia, semakin berkualitas amalnya. Hadis yang sangat masyhur, bahwasanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung bagaimana niatnya, ikhlas atau tidak. Kalau hanya karena dunia, ya dunia yang didapatkan, pahala tidak. Tapi kalau karena Allah, karena Allah ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala dan bahkan jaminan, yaitu surga. Umat al-Islam, maka inilah rahasia di antara imanan wahtisaba. Pantas Nabi memasang dua pundi ini, pantas Nabi memasang dua standarisasi ini di bulan Ramadan yang sangat mulia. Ternyata di balik keimanan, di balik ihtisaban, ternyata banyak keutamaannya. Maka pantas, oleh karena itu selesai bulan Ramadan, jangan tinggalkan dua standarisasi ini. Terus tingkatkan keimanan kita dan tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, wasiat dan juga nasihat terkhusus khatib sampaikan kepada para ukhti muslimah yang ada di belakang sana, ukhti muslimah, kaum wanita, ya kaum ibu-ibu ya yang mendengar. Maka secara khusus khatib ingin mewasiatkan atau ingin menasihati, sebagaimana Rasul kita yang mulia ketika berkhutbah juga secara khusus mewasiatkan dan menasihati para kaum hawa, ibu-ibu dan ukhti muslimah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutuplah aurat kalian, gunakan hijab yang syar'i, karena menutup aurat ini wajib hukumnya di dalam agama Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini perintah kepada Nabi, ya, agar Nabi memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, wanita kaum muslimin, hendaklah agar mereka menjulurkan jilbabnya. Jangan jilbab yang tipis atau jilbab yang hanya leher, tidak, tapi min jalabibihin, harus menutupi dadanya. Ya, maka ini kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua bagi kaum wanita, para ukhti muslimah, maka yang kedua adalah hendaklah ya kalian jangan bertabarruj, karena tabarruj ini gampang menimbulkan fitnah syahwat bagi laki-laki. Karena wanita itu semuanya fitnah, rambutnya fitnah, bulu matanya bergelombang fitnah, kukunya juga fitnah. Jadi jangan sembarangan buang rambut, jangan sembarangan buang bekas motong kuku, itu semuanya fitnah. Ya, semuanya fitnah, lenggak-lenggoknya fitnah.
ya, suaranya juga fitnah, maka dilarang untuk bertabarruj karena ini mendebar fitnah bagi laki-laki. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah banyak-banyak berdiam di rumah wahai ukhti muslimah, dan jangan mudah bertabarruj, menampakkan aurat lenggak-lenggoknya dan seterusnya, ya, seperti tabarrujnya wanita-wanita kaum jahiliyah pada zaman dahulu. Wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu kalau keluar rumah dia menutup semua badannya, tetapi kepalanya tidak ditutup, ya, mata kakinya juga masih terbuka. Maka itu semua fitnah. Jadi tutup. Kalau wanita keluar rumah pakai kaos kaki, pakai jilbab. Yang kelihatan yang masih boleh kata para ulama fikih itu mukanya, ya, dan telapak tangannya. Selebihnya maka ini aurat, kecuali dalam rumahnya silahkan, ya. Tetapi kalau keluar rumah maka tidak boleh bertabarruj, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh lenggak-lenggok. Kalau menelpon tidak boleh mendesah-desah suaranya, tidak boleh, ya. Ini tabarruj yang menebarkan fitnah. Kemudian yang ketiga, hendaklah, ya, kalian betul-betul, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taati suami anti. Kalau suami nyuruh bikin kopi, bikin. Kalau suami nyuruh gosok baju, gosok. Kalau suami nyuruh, ya, beli ini dan seterusnya, taati selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Maka Nabi pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya, kata Nabi, aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, maka yang aku perintahkan adalah si istri ini sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh manusia sujud kepada manusia, nggak boleh. Tapi Nabi mengatakan sekiranya boleh, maka yang aku perintahkan itu yang wanita atau istri sujud kepada suaminya, saking besarnya hak-hak yang harus dipenuhi kepada suaminya. Kemudian yang keempat, ya, hendaklah kalian mensyukuri suami kalian, bersyukur kepada suami anti. Kalau gajinya cuma 1 juta sebulan, ya alhamdulillah, syukuri. Ya, jangan kufur. Suaminya mungkin kurang ganteng, ya nggak masalah, syukuri apa adanya. Ya, suaminya mungkin belum bisa beli mobil, nggak masalah, syukuri. Karena kata Nabi, kebanyakan neraka itu isinya adalah wanita-wanita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Aku pernah dilihatkan api neraka, kata Nabi, dan ternyata isinya kebanyakan wanita-wanita. Qila ayakfurna billah? Apakah gara-gara kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Sebabnya para wanita kebanyakan di neraka, kata Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Tidak, kata Nabi, tapi sebabnya gara-gara wanita, para istri suka kufur kepada suaminya, tidak mensyukuri nafkah kebaikan-kebaikan suaminya. Ini yang menyebabkan wanita banyak di neraka nanti gara-gara tidak pandai bersyukur kepada suaminya, tidak pandai menjaga lisan kepada suaminya. Maka ini wasiat yang sangat berharga. Taati suami anti, syukuri kalau memang segitu nafkahnya, syukuri. Jangan berbuat kufur kepada suami. Dan jadilah wanita-wanita solehah. Dan wanita solehah itu ada 2 cirinya, kata Allah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri-ciri wanita istri yang solehah itu, pertama, dia taat, dan yang kedua, dia menjaga dirinya, menjaga harta ketika suaminya tidak ada di rumah. Maka inilah beberapa wasiat, nasihat kepada ukhti-ukhti muslimah dan kepada kita semua, mudah-mudahan mampu menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan adanya madrasah Ramadan 1 bulan kemarin, mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang terus taat dan terus bertakwa, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena kita ingin menjadi hamba Allah bukan saja di bulan Ramadan. Maka kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba-hamba yang rabbani, jangan menjadi hamba-hamba hanya di bulan Ramadan saja.
Jemaah kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua selama bulan Ramadan kemarin betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت روحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحات يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والمخلصين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.